Kan sila Bapak kan? Nah, Bapak minta maaf tuh. Nah, sila Bapak. Ternyata bukan itu jawaban terdapat dalam perhatikan paus, bukan ayat 147 dan bukan 148. Kan sila Bapak kan? Nah, Bapak minta maaf tuh. Nah, sila Bapak. Ternyata bukan itu jawaban terdapat dalam perhatikan paus, bukan ayat 147 dan bukan 148. Kalian cari aja, kalian tengok aja nanti. Nanti kita sama-sama kita tengok ya. Di halaman di surah As-Saffat, tapi antara nggak sampai dia, pokoknya antara itulah 139 sampai 146. Kalian tengok aja nanti. Dicek di mana dia bunyi ayat yang Bapak bilang tadi, bahwasannya dia berada di perut ikan paus itu sampai hari kiamat kalau nggak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, betul kan yang kita bilang di sini, kesuksesan Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari perut ikan paus dan dia mendapatkan gelar Zunnun, orang yang pernah berada di dalam perut ikan paus, baru diperintahkan Allah untuk pulang kampung halamannya, menemui kaumnya. Ternyata kaumnya sudah menunggu. Dan ternyata yang tadinya pengikut Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah 30 tahun cuma 2 orang aja, sekarang sampai 100.000 orang. Di surah As-Saffat ayat 147 yang dibacakan sama Khalisa tadi. Nah, hikmahnya apa Pak sebenarnya Pak dari perjalanan Nabi Yunus yang wajib kami teladani Pak untuk kehidupan sehari-hari? Yang pertama, Nabi Yunus itu ketika salah dia berani meminta maaf. Buktinya ketika dia bersalah kepada Allah karena sudah meninggalkan kaumnya, dia minta maaf sama Allah. Nggak malu dia minta maaf. Artinya kalau kita salah dalam kehidupan kita, sama siapapun itu orangnya, baik tua, baik muda, ya kan, baik dia itu abangan kita ataupun orang bos-bos kita di perusahaan, kalau kita yang salah, kita minta maaf. Lebih bagus kita minta maaf. Minta maaf seperti Nabi Yunus. Nah, itu kata Nabi Yunus zikirnya kan yang kita baca tadi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus kayak gitu aja pergi meninggalkan kaumnya, padahal kaumnya yang bersalah. Tapi kata Allah, kau belum saatnya pulang. Belum saatnya kau pergi dari kaummu itu. Tapi pergi, apa yang terjadi? Kayak gitu, dimakan ikan paus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Zikir tak henti-henti, minta maaf tak henti-henti, tak malu minta maaf. Itu hikmahnya. Baru hikmahnya yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang pandai ketekunannya, itu tidak mustahil, ya kan? Pak, saya bodoh misalnya. Tapi Pak, saya punya semangat belajar. Nanti pasti dapat selanya kau jadi pintar. Contoh Bapak, kan Bapak sering bilang, Bapak sering mencontohkan diri Bapak. Bapak pun tak pintar juga, tapi pernah tak lulus SMP itunya. Tak ngerti pelajaran-pelajaran ini. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris, matematika. Itu hal yang paling menakutkan menurut Bapak. Tapi kalau bahasa Inggris masih bisa pemakluman, masih bisa dipelajari, masih masuk akal. Tapi matematika, Bapak tak masuk di otak Bapak tuh, makanya tak lulus tuh. SMP tak lulus. Tapi nggak semangat belajar, nggak pernah pantang menyerah untuk belajar. Pak, dapat Pak pelajaran matematikanya? Enggak, tapi Bapak unggul di pelajaran-pelajaran lain. Nah Pak, Bapak dapatnya di mana Pak? Di SMA? Enggak. Bapak dapatnya itu waktu di kuliah. Dan itu pun mau mendekati semester akhir. Barulah terasa itu kayak ilmu tuh masuk. Gampang aja tuh. Kayak misalnya baca buku, oh ya masuk. Bapak tuh tak, kalau masalah menghafal keilmuan, tak pandai. Tak jago Bapak. Dalam lemah kali hafalan Bapak ini. Lemah kali. Sebagai orang yang beragama Islam pada hari ini berdiri di depan kalian ini, Bapak termasuk orang yang lemah kali hafalan. Tapi Bapak unggul dalam bercakap. Ngerti kan? Jadi Bapak itu unggul kalau mempresentasekan sesuatu. Nah, di situ keunggulan.
Jadi jangan pernah pantang menyerah. Kau mungkin gak pintar dalam satu bidang ini, tapi dalam bidang yang lain nanti kau bisa unggul. Itulah keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah ini. Pahim tuh? Pahimna.